Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita pada hari ini Rabu tanggal 26 April 2025 diambil dari Galatia pasal 4 ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Karena kamu saudara-saudara adalah anak-anak perjanjian seperti Ishak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan di tengah hiruk pikuk hidup kota dengan suara klakson, ritme kerja yang cepat, dan tekanan hidup yang seakan tak pernah henti, jemaat perkotaan seringkali merasa terasing, lelah, dan kehilangan arah. Dalam semua kesibukan itu, mudah bagi seseorang melupakan identitas rohaninya. Bayangkan seorang profesional muda yang tinggal di tengah kota Jakarta. Setiap hari ia terjebak dalam rutinitas, bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam. Ia aktif di gereja, tetapi sering merasa bahwa imannya hanya menjadi pelengkap di antara segala tuntutan duniawi. Kadang ia bertanya, apakah gunanya semua ini? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi ini dari Galatia 4 ayat 28 mengingatkan bahwa identitas seorang percaya adalah sebagai anak-anak yang lahir karena janji Allah, bukan karena usaha manusia atau ketaatan pada hukum Taurat. Sama seperti Ishak, kita menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah karena anugerahnya, bukan karena keturunan atau usaha. Paulus mengingatkan jemaat di Galatia bahwa mereka adalah anak-anak perjanjian seperti Ishak. Ini bukan hanya status kehormatan, tetapi juga panggilan untuk hidup dengan keyakinan dan harapan, bukan dengan ketakutan atau usaha manusia semata. Hidup berdasarkan keinginan sendiri hasilnya akan berbeda dibandingkan mendasarkan hidup pada kehendak Tuhan. Kehendak sendiri biasanya mementingkan hasrat sesaat dan kepentingan pribadi. Sebaliknya, kehendak Tuhan memandu kita pada hal untuk memuliakan namanya. Rasul Paulus menggunakan kisah Hagar dan Sarah sebagai perumpamaan. Anak dari Hagar diperoleh dalam kedagingan karena keinginan manusia untuk memiliki keturunan. Sementara anak dari Sarah didapatkan semata-mata karena janji. Karena semula Sarah mandul. Dengan perumpamaan itu, Rasul Paulus membandingkan antara orang-orang yang memperhambakan diri di bawah hukum dengan orang yang merdeka karena iman kepada Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang percaya adalah anak-anak perjanjian, bukan lagi anak-anak kedagingan. Karena itu, orang-orang percaya tidak sepantasnya bertindak seperti seorang hamba yang tidak merdeka. Kehidupan orang Kristen seharusnya dijalani seperti halnya anak karena janji. Kita hadir di dunia ini bukan karena keinginan manusia atau kedagingan, melainkan kehendak Tuhan. Karena itu, kehidupan orang Kristen pun harus mencerminkan kehendak Tuhan, bukan malah membelenggu diri pada berbagai perhambaan.
seperti tunduk pada aturan yang kaku, menghamba pada uang, takut pada kekuasaan, atau hal lain. Orang Kristen harus siap hidup merdeka seturut kehendak Tuhan, sehingga bisa seperti Ishak yang menjadi alat Tuhan untuk memberkati banyak orang. Sebagai jemaat di tengah kota, kita diundang untuk hidup dari janji, bukan dari kekhawatiran. Kita boleh bekerja keras, tetapi harus ingat bahwa identitas kita tidak ditentukan oleh jabatan, gaji, atau pencapaian, melainkan oleh status kita sebagai anak Allah. Dalam dunia yang penuh tekanan, janji Allah menjadi jangkar yang meneguhkan kita. Segala sesuatu yang dilakukan dan segala pengalaman yang dijumpai harus kita hayati sebagai cara Tuhan menunjukkan karyanya dalam dunia. Sebagai anak-anak yang lahir karena janji, marilah kita hidup sebagai orang-orang merdeka yang tidak dikuasai oleh berbagai nafsu duniawi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami sembah Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih karena Engkau memilih kami menjadi anak-Mu, bukan karena kami layak, tapi karena janji-Mu dan kasih-Mu. Ajari kami untuk hidup sesuai dengan identitas kami sebagai anak janji. Amin.